Boleh saya mulakan Kak No? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah sudah 28 orang ya yang join bersama kita. Insyaallah hari ini kita akan sambung kelas Risalah Qalbu. Kita akan sambung kelas Risalah Qalbu, dan pada pagi hari ini kita sudah masuk pada Qalbun Muhtad, yaitu hati yang berpetunjuk. Mungkin selama ini kalau kita bincang hati ya, itu sangat apa ya, sangat dekat. Tak apa dengar suara Ustazah. Tak dengar suara? Dah sini clear je. Clear je, okey je. Oh, suara okey ya? Suara tak apa dengar. Oh, Main awak tak maknanya sudah. yang tak sempat dengar tu keluar lagi, lepas tu join lagi. Okey. Tak ada apa. Okey. Taklah. Kita akan bincang tentang qalbun muhtad, yaitu hati yang berpetunjuk. Ya, mungkin kita sering kalau bincang tentang hati itu berkaitan dengan perasaan, cinta, ya seperti itulah ya. Padahal jauh di dalam Al-Quran itu kalau bincang tentang hati itu hati dibincangkan dalam skop yang sangat luas ya. Mula-mula kita dah bincang hati yang beriman. Sekarang kita akan bincang tentang hati yang berpetunjuk. Jadi kalau ingin dapat petunjuk itu tempatnya ada di sini. Di mana? Di dalam hati kita. Jadi persoalannya adalah bagaimana cara hati kita ini supaya berpetunjuk. Bagaimana kita memahami hakikat petunjuk? Apakah petunjuk itu berkait rapat sangat dengan Saya tak apa dengar suara Ustazah lah. berkait rapat dengan okey. Apa tak dengar? Yang tak dengar keluar balik, lepas tu rejoin. Ya. So, yang lain okey je, maknanya itu berkaitan dengan wifi masing-masing kot. Yang lain okey kan? Okey, jelas. Okey. Okey. Okey, Clear ya. Jadi apakah hati yang berpetunjuk itu berkait rapat dengan Al-Quran ataupun berkait rapat dengan perkara-perkara lain yang Allah berikan seperti musibah, ya, takdir hidup yang tidak diinginkan dan lain sebagainya. Apakah hati yang berpetunjuk itu berkait rapat dengan keimanan? So kita akan bincangkan hari ini melalui surah At-Taghabun ayat 11. Surah At-Taghabun tu surah yang ke-64 ya. Dan ayatnya ayat ke-11. Sekarang ini kita masuk pada muka surat 135. Sila dibuka muka surat 135. Kitab yang ini nih ya, kitab Risalah Qalbu ya perempuan ya, 135. Okey, di situ ada ayat Qalbun Muhtad, surah At-Taghabun, surah yang ke-64, ayatnya ayat yang ke-11. Okey. Ustazah bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Saya bagi terjemahannya dulu. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Musibah itu hanya datang dengan izin Allah, bukan dengan izin manusia. Wa man yu'min billah, dan barang siapa yang mahu beriman kepada Allah terkait musibah itu, yahdi qalbah, Allah akan bagi petunjuk ke dalam hati orang tersebut. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah itu sebagai Tuhan yang disembah betul-betul maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Jadi satu ayat itu kita boleh pecahkan menjadi 4 bahagian. Pertama, ma asaba min musibatin illa biidznillah, yaitu yang berkaitan tentang hadirnya musibah dengan keizinan Allah. Kemudian bagian yang kedua, wa may yu'min billah, tentang cara menghadapi musibah, yaitu melalui jalur keimanan. Kemudian bagian yang ketiga, yahdi qalbah, hasil yang akan diperolehi oleh seseorang apabila ia mampu menghadapi musibah dengan keimanan hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, untuk boleh menerima dengan baik musibah itu dengan penuh kesabaran, maka kena hadirkan bahwa Allah itu maha tahu terhadap segala apapun musibah yang diberikan kepada hamba-hambanya. Jadi ayat ini sangat simple tetapi memberikan satu faedah kepada kita bahwa untuk memiliki qalbun muhtad, yaitu hati yang berpetunjuk, hendaknya hati ini beriman terlebih dahulu untuk boleh menerima musibah itu agar berbuah petunjuk. Okey, kita masuk pada muka surat 137 ya, tentang pendahuluan. Yang muka surat 136 itu sistematika tadilah yang saya sebutkan. Frasa pertama menjelaskan tentang hakikat musibah, frasa yang kedua menjelaskan tentang solusi mendepani musibah, frasa ketiga menjelaskan tentang hasil mendepani musibah, frasa keempat menjelaskan tentang kealiman Allah sebagai Tuhan yang menurunkan musibah. Jadi kadang-kadang Allah, okey, Kak Fauzia dimatikan dulu, unmute ya. Bagi yang mengikuti tolong di unmute semuanya dulu. Okey. Seringkali dalam hidup ini kita mendapati musibah daripada Allah. Tetapi karena kita tidak faham bahwa musibah itu adalah pintu yang akan membuka jalurnya petunjuk, kita macam skip je musibah itu. So, seberapa kerap kita menghadapi musibah, sekerap itulah sebetulnya petunjuk diberikan oleh Allah kepada kita. Janji kita tahu cara mendepani musibah. Jadi ketika hidup kita betul-betul tidak sunyi daripada musibah, hari demi hari musibah itu datang silih berganti, berubah wajah satu demi satu. Ternyata itu adalah cara Allah untuk memberikan petunjuk dalam hati kita. Namun karena kita gagal faham tentang musibah, so kita tak mendapatkan petunjuk sama sekali, bahkan kita menderita dalam hidup ini kerana sentiasa memusuhi, melawan, menolak, memberontak terhadap musibah itu sendiri. Ya. Okey, musibah itu dibagi dua. Ada musibah yang buruk, ada musibah yang baik. Musibah yang disukai manusia itu dianggap manusia sebagai musibah yang baik. Musibah yang dibenci oleh manusia dianggap sebagai musibah yang buruk. Ya, musibah sayyi'ah dan musibah hasanah. Jadi kalau bincang tentang petunjuk, selalunya orang akan mengatakan, bila ya aku dapat petunjuk ini, tanpa mengetahui tentang cara Allah dalam memberikan petunjuk. Karena itu sebelum kita bincang tentang qalbun muhtad, puan-puan kan sudah bincang tentang qalbun mukmin dulu. Ya, qalbun mukmin itu yang pertama yang wajib untuk kita ketahui sebelum kita bincang tentang qalbun muhtad. Okey. Jadi ayatnya kena diingat ya puan-puan. Ayat
11 dalam surah At-Taghabun, dan cara menghafalnya pun senang karena kita sudah bahagikan menjadi 4 bahagian. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Kemudian yang kedua, wa man yu'min billahi. Kemudian yang ketiga, yahdi qalbah. Yang keempat, wallahu bikulli syai'in alim. Oke. Kita tengok pemahamannya pada muka surat 138 tentang hakikat musibah melalui frasa ayat ma asaba min musibatin illa biidznillah, yaitu apapun musibah yang terjadi dalam hidup manusia semuanya itu memang diizinkan oleh Allah. Izin di sini maknanya Allah menghilangkan segala bentuk rintangan untuk terjadinya musibah itu. Ketika Allah sudah menghilangkan pelbagai bentuk rintangan agar musibah itu terjadi, maknanya musibah itu dalam pengetahuan Allah. Musibah itu dalam keizinan Allah, kekuasaan Allah yang dihadirkan. Ketika Allah mengizinkan, maknanya musibah itu bukan sahaja untuk menyakiti manusia. Bukan itu yang dimaksudkan. Tetapi ada hikmah tersendiri. Kenapa Allah mengizinkan? Tidaklah Allah itu mengizinkan sesuatu, baik sesuatu itu dipandang buruk atau baik oleh manusia, melainkan di dalamnya itu penuh dengan hikmah. So hari ini kita akan bincang tentang hikmah di sebalik musibah itu. Jadi yang jelas kita kena faham satu perkara, bahwa musibah itu bukan berasal dari keizinan manusia. Manusia berusaha nak menimpakan keburukan kepada orang lain, jika Allah tak izin tak terjadi. Manusia nak menimpakan kebaikan pada orang lain, jika Allah tak izin takkan terjadi. Jadi baik buruk rancangan manusia untuk buat kepada orang lain, jika Allah tak izin tak jadi. So kita bertanya, kenapa benda buruk yang dirancang manusia boleh terjadi kepada orang lain? Jawabannya karena Allah mengizinkan. Kenapa Allah mengizinkan? Jawabannya ada pada frasa berikutnya. Ya, jawabannya ada pada frasa berikutnya. Frasa berikutnya adalah wa may yu'min billahi. Allah menjelaskan tentang cara yang sepatutnya untuk diambil, ditempuh dan diaplikasi oleh orang yang terkena musibah adalah dengan mempercayai 100% musibah itu memang datangnya daripada Allah. Dan ketika Allah itu disifati dengan keindahan, dengan kebaikan, dengan kesempurnaan, maka tidak ada sesuatu yang diizinkan oleh Allah itu buruk, mestinya baik. Karena itu tugas kita adalah mempercayai bahwa musibah yang terjadi dalam hidup kita itu baik semata. Bila kita mempercayainya, kita berusaha untuk mengolah, mengubah musibah itu menjadi sebuah anugerah. Dan hanya dengan keyakinan terhadap Allah yang maha baik, kita boleh mengubah musibah itu jadi anugerah. Hanya dengan mendepani melalui kesabaran disebabkan oleh keyakinan yang mantap terhadap baiknya Allah dalam menimpakan musibah, maka musibah itu nanti akan berbuah menjadi sebuah anugerah. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim dalam Muntaqa Tafsir, ya muka surat 139 bagian perenggan kedua, beliau menafsirkan frasa ayat ini, yaitu wa man yu'min billahi, ya, yahdi qalbah. Beliau menyatakan bahwa keimanan yang penuh keyakinan tanpa ada sebarang unsur keraguan, maka keyakinan itulah yang membuat musibah itu laksana nikmat dan ujian itu pula laksana anugerah. Benda yang sifatnya kita tak suka, yang boleh membuat kita rasa tak nyaman, terkhusus yang disebut dengan musibah yang dianggap buruk,
ternyata hal itu boleh diubah menjadi anugerah oleh keimanan yang tersemat dalam hati kita. Hanya saja keimanan ini adalah keimanan yang sudah naik taraf menjadi keimanan yang mantap, yang di situ ada keyakinan. Ya. Berkali-kali misalnya Ustazah pergi bersafar, contohnya bersafari ma'rifat. Ustazah hanya coba untuk memperlihatkan kepada sahabat-sahabat yang join safari ma'rifat itu sisi-sisi kebaikan Allah melalui fenomena-fenomena yang manusia tak suka. Seperti teriknya matahari, ya, panasnya di waktu tengah hari, taubahnya laksana musibah yang begitu memanasi dada kita, menyulut emosi kita. Tetapi bila kita bercermin pada fakta alam, fenomena alam, ada nilai keindahan yang ditinggalkan oleh teriknya matahari, panasnya siang hari. Ya. Bahkan kita para wanita ini yang suka dengan keindahan, gemar dengan perhiasan, kita sebetulnya mengenakan sesuatu keindahan yang berasal daripada sesuatu yang tak disukai oleh benda tersebut. Contoh, batu itu ada dua jenisnya, ada batu bara, ada batu berlian. Batu bara itu sifatnya dijual menggunakan kiloan atau tan. Tetapi kalau batu berlian itu dijual menggunakan ukuran gram. Dan kisah dua batu itu berbeza. Kisah batu bara itu dia mendapatkan tekanan haba yang tidak setanding dengan berlian. Berlian itu cukup lama, bertahun-tahun, bahkan berpuluhan, beratusan, berjutaan, dipanasi terus oleh Allah melalui sinar matahari yang begitu panas, tetapi menghasilkan kemilau yang tiada tara, kemilau yang tiada tanding. Sehingga batu berlian itu menjadi sebuah simbolik, ikon untuk orang yang hanya dicintai, dikasihi tulus daripada hati seseorang. Itu kita akhirnya nampak kenapa Allah menimpakan musibah. Jika kita hanya percaya Al-Quran itu benar, namun tidak meyakini benarnya Al-Quran melalui apa yang kita saksikan di alam semesta, mungkin kita tak mampu menghadapi musibah itu dengan penuh keyakinan. Mungkin hanya keimanan yang levelnya itu biasa. Sedangkan perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim, ya, keimanan yang dimaksudkan pada ayat 11 surah At-Taghabun itu adalah keimanan yang penuh dengan keyakinan. Ingat, bukan just keimanan. Keimanan yang penuh dengan keyakinan. Orang mukmin tidak akan membiarkan imannya itu rapuh. Dia akan upgrade terus keimanan. Dengan cara apa? Dengan cara menyaksikan benarnya petunjuk-petunjuk Al-Quran itu melalui apa yang disaksikan yang ada di alam semesta. Quran bincang tentang hari kebangkitan. Tapi bagaimana kita nak yakin bahwa kebangkitan itu benar? Maka Allah hadirkan fenomena hujan di musim penghujan. Allah hadirkan tanah di musim kemarau. Akhirnya tanah itu kering, tandus gersang. Biji-bijian yang terpendam di dalamnya tak boleh tumbuh dan tak boleh memecah tanah karena tidak mengandungi, tidak memiliki nutrisi yang cukup untuk keluar. Jadi ketika kita melihat benda itu, kita akhirnya percaya Allah punya kuasa dalam membangkitkan manusia, dan kita yakin dengan mata kepala kita sendiri Allah pun berkuasa dalam membangkitkan manusia di hari kebangkitan nanti. Seperti itu ya puan-puan. Jadi kalau kita nak faham wa man yu'min billahi, iman di sini bukan iman level biasa, tapi iman yang sudah dibalut dengan keyakinan. Maka belajarlah untuk mencari
keyakinan. Dan Allah mengatakan wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang ingin mendapatkan keyakinan. Demikian juga di langit terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah yang memang diperuntukkan bagi orang-orang yang ingin mencari keyakinan. Jadi keyakinan ini adalah perintah batin yang wajib untuk kita penuhi. Menjauhi keyakinan itu termasuk larangan batin yang akan membawa keburukan dalam hidup kita. Oke. Dalam hal ini, mendepani musibah dengan keimanan yang mantap pasti menuntut adanya kesabaran. Nah, kalau kita sudah yakin musibah itu dengan izin Allah dan Allah itu maha baik, maha indah, sempurna, bermakna di sebalik musibah itu pasti ada kebaikan. So akhirnya hal ini menuntut jiwa kita untuk akhirnya bersabar. Sabar itu benda yang akan kita usahakan apabila hati kita sudah betul-betul yakin. Hati yang yakin itu ketika mana mata hati kita betul-betul telah mendapatkan satu fenomena yang disaksikan yang menunjukkan bahwa memang pun musibah itu adalah benda baik. Seperti itu ya sahabat-sahabatku sekalian. Baik, kemudian diteruskan, karena kesabaran dalam menghadapi atau mendepani musibah dengan mengingat Allah sebagai pengendali alam raya boleh membuka hati dan jiwa untuk mendapatkan hikmah. Nah, tatkala kita mampu bersabar, ternyata kesabaran itulah yang boleh menyingkap tabir yang membatasi antara hati kita dengan Tuhan kita, sehingga Tuhan kita senang untuk mencampakkan hikmah dalam hati kita, sehingga hati kita disebut dengan hati yang berpetunjuk. Saya cukup lama memang nak memahami wa may yu'min billahi yahdi qalba. Adakah cukup dengan iman sahaja? Rupanya bila saya buka, karena ketidakpuasan saya dengan ungkapan hanya sekedar wa may yu'min, barang siapa beriman. Semua orang boleh klaim iman, tetapi kenapa tidak mampu bersabar dalam mendepani musibah? Kenapa masih belum mendapatkan hikmah atau ilmu laduni yang berasal daripada Allah ketika diberi musibah itu? Kenapa orang diberi musibah bukan semakin baik tapi semakin kurang beradab dengan Tuhan? Itu saya berpikir, padahal dia tuh katanya beriman gitu kan. Saya coba cari tahu apakah iman ini iman standar yang orang ramai punya atau iman yang spesial yang ramai orang tak punya. Bila saya coba membaca tafsir Muntaqah punya Al-Imam Ibnu Qayyim, baru saya nampak ternyata iman ini bukan iman biasa-biasa, ternyata iman yang diselubungi dengan keyakinan. Masya Allah. Bahkan dalam buku beliau yaitu tentang Al-Ibtila, Fiqhul Ibtila, tentang bagaimana mengubah musibah menjadi anugerah itu, beliau banyak menukil fakta-fakta alam, termasuk menukil tentang kisah semut. Semut itu kalau sudah bersayap itu waktunya tidak akan lama. Saya kata sedetail itu ke? Dan beliau mengatakan musibah itu kalau sudah pada kemuncaknya maka dia pun akan menghilang. Wow, saya kata best. Jadi buku itu akhirnya masuk dalam list saya masa tahun 2021 kalau silap, lepas COVID. Saya buka bedah buku itu dekat Putrajaya, dekat kawasan tepi Tasik. Saya buka pembicaraan tentang fiqh ibtila itu. Masya Allah, buku itu memang menurut saya sangat best, dan kategori buku masrid lah, buku yang mesti dibaca. Itu buku yang pernah tahun-tahun dulu ya Ustazah kupas. Oke, memangnya Ustazah kalau kita mendepani musibah itu dengan kesabaran, kita yakin bahwa Allah itu adalah Tuhan yang maha baik, maha indah, mesti ada hikmah yang tersembunyi, ada manfaat yang terbaik untuk diri kita. Memangnya apa hikmah itu saja yang boleh kita tahu sehingga kita ready untuk menghadapi musibah? Akhirnya kita tidak berdamai dengan musibah tapi menerima musibah itu dengan lapang dada,
Tak perlu kita nak memberontak, nak memerangi sampai akhirnya kita kalah dan kita menyerah untuk akhirnya berdamai. Bagaimana caranya supaya kita itu welcome dengan musibah yang Allah tentukan kat kita? Caranya adalah mengenali hikmahnya. Hikmahnya adalah yahdi qalbah. Musibah itu adalah jalur yang boleh membuka pintu hati kita agar hati kita itu dimasuki oleh Allah berupa hikmahnya, berupa ilmu, ya kalau disebut di sini ilmu laduni, ya yang berasal terus direct dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya nukilkan pandangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tafsir, yaitu Abdullah bin Abbas menafsirkan kata yahdi qalbah itu dengan arti memberi petunjuk secara mutlak dengan membukakan hati orang tersebut akan hakikat laduni yang tersembunyi dan menghantarkannya berhubungan dengan sumber segala sesuatu serta segala kejadian. Artinya musibah itulah yang boleh mendekatkan hati seseorang dengan pencipta alam semesta Allah. Musibah itulah yang kalau kita terima dengan sabar-sabar itu yang akan menyingkap tabir hijab. Makanya Ustazah kalau buat safari Qur'ani, safari ma'rifat, pertama Ustazah akan tekankan jangan buat pasal dekat jalan. Kena sabar, karena sabar itu adalah sesuatu yang boleh menyingkap tabir atau hijab yang membatasi antara hati manusia dengan Tuhan, sehingga hati boleh melihat hakikat yang tersembunyi di sebalik alam semesta dan fenomenanya. Baru boleh melakukan ma'rifatullah. Karena itu saya nukilkan ayat 31 surah Luqman, ya, bahwasanya inna fi dzalika la ayatin likulli sabarin syakur. Pada fenomena laut dan pelayarannya itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, ya, terdapat hakikat yang perlu untuk kita petik. Hanya saja hakikat itu akan diberikan kepada orang-orang yang mampu bersabar dalam hidupnya, berkali-kali bersabar, sabar, dan akhirnya syukur. Jadi perempuan ingin tak mendapatkan hati yang berpetunjuk dengan memiliki hikmah, mengetahui rahasia, hakikat. Nah, kalau nak, jangan berperang lagi dengan musibah. Ya, kalau berperang itu konsepnya satu, kita akan KO. Kalau sudah KO akhirnya kita menyerah. Kalau sudah menyerah baru kita berdamai. Makanya saya lebih suka untuk menyebut musibah itu sebagai anugerah, sehingga saya lebih suka untuk menyebut berimanlah kepada takdir Allah. Beriman, jangan berdamai. Berdamai itu kita sudah struggle, sudah perang. Padahal benda itu benda bagus. Benda bagus kenapa diperangi? Benda bagus itu tidak mesti datang dalam wajah yang menyenangkan. Bahkan kadang-kadang wajah yang menyeramkan pun dia boleh mendatangkan kebaikan. Ada orang yang sakit kakinya lumpuh, tak boleh berjalan, ternyata boleh disembuhkan dengan bisa ular atau bisa skorpion. Benda yang menyeramkan, yang menakutkan, tapi boleh menghasilkan obat. Ada orang tua aja macam Samseng gitu kan, garang gitu, tapi suaranya lembut, ya. Tapi ada yang terbalik, luar macam tenang, dalam huru hara. Nah, itu juga ada. Jadi kita kena melihat musibah dari sudut ilmu Al-Quran, bahwa ia adalah pembuka hijab yang membatasi antara hati kita dengan Tuhan, sehingga ilmu laduni, hakikat akan diberikan Tuhan kepada kita, sehingga kita akan menjadi orang yang bijak, orang yang berhikmah. Lepas berilmu, kita berhikmah. Okay. Kemudian pada frasa akhir, yaitu wallahu bikulli syai'in alim. Allah kata, dan Allah itu Tuhan yang maha baik, maha indah, yang disembah itu ternyata alimun. Alimun adalah maha mengetahui bikulli syai'in terhadap sesuatu. Jadi sesuatu itu, contohnya musibah, itu sudah diketahui oleh Allah, diberlakukan kepada kita semata-mata untuk mendatangkan kebaikan. Adapun sesuatu yang kita harapkan tapi Allah tak datangkan, itu adalah keburukan yang sengaja dijauhkan oleh Tuhan daripada kita agar kita tidak mendapatkan bahaya. Jadi kita kena yakin apa yang kita dapat itu yang terbaik bagi kita, walaupun kita tak suka, just kita perlu mengolahnya sahaja.
Dan apa yang kita suka tapi tak didatangkan oleh Allah kepada kita, itu benda buruk yang kita tak tahu nilai keburukannya itu apa, hanya Tuhan yang Maha tahu. Seiring dengan berjalannya waktu, Allah singkapkan hikmah itu karena kita sudah melaluinya dengan penuh penerimaan, keredaan dan kelapangan, dengan satu asas bahwa Allah itu Tuhan yang maha baik, maha indah, maha sempurna. Apapun yang terjadi di alam semesta ini bukan aturan Allah, tetapi bukan aturan manusia, tetapi aturan Allah. Apapun rancangan buruk manusia, jika Allah izinkan, itu juga bahagian daripada kebijaksanaan Allah. Jadi memilih untuk berbaik sangka itu awal mula pendidikan yang terbaik untuk jiwa kita, agar jiwa kita mengalami pertumbuhan dan perkembangan ke arah yang lebih baik dan lebih sempurna. So sekarang kita akan memahami tentang hakikat musibah itu sendiri pada muka surat 141. Muka surat 140 itu quote daripada Al-Imam Ibnu Qayyim yang saya nakal daripada tafsir Muntaqa beliau. So diingat-ingatlah itu. Diingat-ingat, keimanan yang penuh keyakinan tanpa ada sebarang unsur keraguan, maka keyakinan itulah yang membuat musibah itu laksana nikmat dan ujian itu pula laksana anugerah. Karena itu hidup kita tak pernah sunyi daripada musibah. Ternyata tujuannya adalah untuk membuat kita berhikmah. Subhanallah, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, tapi walaupun kita mengilmu benda ini, kita struggle puan-puan. Kita ada proses untuk menerima itu dengan lapang dada. Kadang kita gagal, ya, kadang kita berjaya, kadang kita jatuh, kadang kita pun berusaha untuk bangkit, ya. Kita dengan keilmuan kita ini struggle dalam keterbatasan kita untuk menerima musibah itu dengan baik, ya. Berkali-kali kadang kita masih mencari-cari apa bentuk kebaikan daripada musibah ini. Kenapa Tuhan buat macam ini? Sedangkan bila buat macam ini, banyak benda itu yang akhirnya yang kita anggap baik itu hilang. Nah, kita menganggap hadirnya orang ini hanya membuatku jadi begini. Patutnya kalau tak ada orang ini, jadinya aku kan lebih begini. Kita menganggap ada benda baik itu yang hilang karena hadirnya orang itu misalnya. Tapi kita mencoba untuk mengetahui hadirnya orang itu dengan izin Allah. Pasti benda yang kita anggap baik itu menurut Tuhan tidak baik untuk diri kita. Jadi kita lebih trust dengan sangkaan kita, atau kita trust dengan Allah yang maha mengetahui. Kadang kita ini bertempur, bergaduh antara kita punya pengetahuan yang kita rasa dengan Allah punya kebijaksanaan yang ditetapkan untuk kita. Jadi mau tidak mau, kalau kita sudah meletakkan diri kita sebagai hamba dan kita sudah membuktikan bahwa Tuhan di alam semesta ini adalah Allah, dan melalui fenomena alam kita menyaksikan indahnya sesuatu itu daripada sesuatu yang tidak disukai, so akhirnya kita percaya dan yakin pasti semua ini baik semata. Apatah lagi kalau Allah katakan biyadikal khair, di tangan Allah segala kebaikan. Tidak ada benda yang diaturkan oleh Allah itu buruk. Kalau ada benda itu kita kata buruk, bermakna kita sudah menghukumi Tuhan kita itu maha buruk. Jadi Nabi SAW mengajar kepada kita, apapun yang kita hadapi, jika jiwa kita rasa tak suka, tetap jiwa kita dipaksa untuk mengucapkan Alhamdulillah. Hatta anak kita, buah hati kita diambil oleh Allah. Bayi, apa salahnya bayi kan? Diambil oleh Allah. Hal pertama yang diajarkan Nabi kepada kita adalah ucap Alhamdulillah. Alhamdulillah itu bukan kita bersyukur bestlah diambil oleh Allah, bukan. Mesti anak yang diambil itu oleh Allah itu akan menyisakan kebaikan untuk kita, menolak kita daripada mudarat, mendekatkan kita pada kebaikan. Cuma kita mau percaya, kita percaya itu benda itu. Ya, kita mungkin tak percaya karena kita tak pernah yakin dengan kebenaran Al-Quran. Yang Quran kata Allah itu maha baik, maha indah, maha sempurna. Itu permasalahan kita. Kita hanya sibuk nak khatamkan Quran, kita hanya sibuk nak tahsinkan Quran, tapi kita tidak mau follow up daripada khatam Quran, tahsin Quran itu menuju kefahaman terhadap makna-makna Quran.
Kefahaman itu yang akan menata jalan hidup kita. Kefahaman itu yang membuat kita jadi mudah berdepan dengan situasi-situasi yang mungkin kita tak suka, tapi itulah benda baik yang Allah hadirkan dalam hidup kita. Jadi kita coba sekarang ini memahami hakikat musibah, ya. Musibah itu sesuatu yang memang sudah Allah tetapkan dekat Lauhul Mahfuz dan bahagian daripada qada qadarnya. Dan dalam rukun iman kita diperintahkan pada rukun iman yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Ya, bukan berdamai dengan qada dan qadar. So, kalau berdamai itu saya katakan kita berlawan. Tapi kalau beriman kita pasrah dan menerima. Itu dua ayat yang bagi saya cukup ya berbeza dan amat membimbangkan kalau dalam hidup ini kita hanya berdamai dengan takdir. Kita berdamai, maknanya kita tak pernah mau menerima. Kita perang sampai akhirnya kita kalah, KO total, dan akhirnya kita berdamai. Coba sebelum kita memilih untuk berperang dengan ketentuan Allah, dengan musibah yang Allah berikan, coba kita perbetulkan persepsi kita tentang Tuhan kita. Siapa Allah itu? Apakah semua yang kita lalui sekarang ini adalah aturan Allah? Apakah aturan Allah itu ada yang buruk? Ketika Allah memenangkan, misalnya secara kasat ya, memenangkan orang-orang kafir, adakah benda ini buruk untuk kita? No. Benda ini semuanya baik. Jadi sampai kita kata tidak ada celah sedikit pun untuk mengeluhkan takdir kehidupan, karena semua berasal daripada Allah Al-Muqtadir. Oke. Dalam hadis Nabi kita perlu ya rujukan hadis Nabi, bagaimana kita menafsirkan Al-Quran. Kalau hadis kita abaikan, akhirnya kita menjadi ahlul Quran tanpa menjadi ahlus sunnah gitu ya. Jadi ahlul Quran wa ahlus sunnah wal jamaah. Oke. Bila kita bincang tentang musibah, baru kita rasa tenang. Ternyata musibah itu punya maksud, punya matlamat, punya maqasid. Sesuai dengan apa yang Nabi sebutkan, ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, ya, kitab Al-Mardah, kitab kesakitan, bab kafar orang sakit, hadis yang ke-103 pada jilid yang ke-10. Rasul kata begini, dengar kata Rasulnya. Jadi kita belajar Quran, kita juga belajar sunnah. Kenapa kita belajar sunnah Nabi? Karena kita nak menafsirkan Quran. Rasul kata, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala azan wala ghammin hatta syawkah yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu. Muka surat 142. Oke. Artinya, tidaklah menimpa seorang muslim itu sesuatu yang berbentuk keletihan, kepayahan, kegelisahan, kesedihan, kesakitan, kebimbangan, bahkan duri yang menusuk kulitnya, melainkan semua itu bertujuan untuk memadamkan sebagian daripada kesalahan-kesalahannya. Dan dalam hadis sahih juga disebutkan, Rasulullah bersabda, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Kalau kesalahan itu telah dilakukan oleh seorang hamba, maka kesalahan itu akan menitikkan nukta hitam dalam hati, sehingga berkali-kali salah, berkali-kali nukta hitam itu dititikkan pada hati, sehingga tebal hati itu menjadi gelap hati itu. Bila sudah gelap, susah untuk berinteraksi dengan Tuhan, untuk mendekat kepada Tuhan. Jadi kalau dengan musibah boleh memadamkan dosa, baguslah musibah itu. Kalau dengan dosa itu boleh menggelapkan hati, maka tanpa musibah bagaimana hati itu boleh menjadi terang? Kan begitu. Oke. Hal yang sangat simpel yang sering saya katakan adalah, tidaklah angin itu menerpa sebuah pokok, melainkan
untuk menggugurkan daun-daunnya yang kering, yang menguning. Sehingga pokok itu akan terlihat subur menghijau. Yang kuning-kuning digugurkan oleh angin. Seperti itu juga, tidaklah musibah itu menimpa jiwa manusia, melainkan untuk menggugurkan dosa-dosa yang selama ini dilakukan oleh jiwa yang terletak dalam hati. Jadi faham benda ini. Bila dah faham, kita akhirnya bersiap-siap, bersedia untuk menyambut musibah itu mengikut cara yang telah diperintahkan Tuhan dalam firman-Nya, yaitu dengan keimanan dan keyakinan yang menuntut adanya kesabaran. Maka sabar itu sendiri adalah jamil, indah, karena hasil yang akan diperolehi dari kesabaran itu adalah keindahan. So kalau kita lagi geram karena ada musibah, coba tahan diri dalam beberapa menit, sekejap aja sebetulnya benda itu. Dalam sekejap itulah maka kita tidak akan menyesal berkali-kali. Karena apa? Kita mampu menahan diri daripada kemarahan akibat musibah yang menimpa kita. Boleh faham? Jadi musibah itu baik ke buruk? Ternyata musibah itu baik. Di sini juga saya belajar satu perkara. Ketika Rasulullah berkata, "Mayusibul muslima min nasabit", tidaklah seorang muslim itu ditimpa keletihan. Kita kan paling memusuhi rasa letih. Ala letih sangat, nak buat ini, nak buat itu. Baik duduk kat rumah, sedap, best. Lalu kita mengatakan perempuan duduk kat rumah itu perempuan soleha gitu kan. Contoh misalnya, tak payah bersosial, tak payah ini, tak payah itu. Sedangkan Quran sendiri mengatakan faida faraghata fansab. Jika kamu sudah selesai dari urusan, dah ada masa lapang, segera menyambut keletihan baru. Mengapa? Karena keletihan itulah yang boleh memadamkan dosa kita. Ya Allah, sedangkan kita paling benci dengan keletihan. Bahkan Imam Syafi'i juga mengatakan dalam syairnya itu, fa innal ladzi dal'aishi fin nasabi, letak kenikmatan hidup itu ada pada kepenatan. Makanya Imam Syafi'i itu orang yang paling penat. Penatnya itu dalam berjalan menuntut ilmu, pergi sana, pergi situ. Ya Allah, sampai akhirnya menghasilkan 2 fik. Masa dekat Mekah, ya dekat Madinah, dekat kota suci. Macam mana fiknya Imam Syafi'i? Bila pindah ke Mesir. Mesir ini kan juga termasuk lebih daripada satu etnik ya. Ada orang Kipti, orang kulit hitam, ada orang Kristian, Nasrani kan. Lain dengan Madinah atau Mekah begitu. Bila masuk ke situ, seiring perjalanannya waktu daripada Mekah menuju ke Mesir, terjadilah perubahan fiqh, namanya fiqhul jadid ya. Fiqh baru yang akan mereduksi fiqh lamanya. Jadi ilmu itu Allah bagi seiring dengan keletihan di mana kita berjalan menyusuri gurun Sahara, semak belukar, hutan rimba dan lain sebagainya yang potensi untuk dirompak, untuk disamun ya oleh para penyamun, untuk diterkam, untuk kehausan, untuk kelaparan, itu sangat berpeluang, berpotensi dapatkan benda itu, sehingga Allah memberikan hikmah dalam hati para musafir itu. Maka doa orang-orang musafir itu kenapa tak tertolak? Karena hakikatnya ketika dia berdoa, dia direct dengan Tuhan, hatinya sudah bersih daripada dosa-dosa atas kesalahannya. Best kan? Best betul. Benda itu tak ada benda buruk dalam hidup kita. Janji kita percaya pengatur kita adalah Allah yang maha indah, maha baik dan maha sempurna. Itulah musibah. Dan musibah itu kalau kita tengok pada muka surat 144, dia sudah ditetapkan oleh Allah di Lauhil Mahfuz, dan tujuan ketetapan musibah itu supaya kita tenang. Tenang itu apapun yang terjadi dalam hidup kita itu memang sudah ditentukan oleh Allah. Jadi kalau sudah ditentukan oleh Allah, hidup itu bukan tentang bagaimana kita mengubah ketentuan takdir kita,
tapi bagaimana kita mengubah pola pikir kita dalam memandang takdir hidup kita, itu yang paling penting. Jadi cara memandangnya adalah likaila ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Supaya ketika ada musibah buruk kita tak rasa bersedih hati, ya kan, dengan berputus asa. Apabila datang musibah yang baik yang kita suka, supaya kita tak berbangga. Kenapa? Benda itu bukan atas usaha kita pun, tetapi sudah menjadi apa yang Allah tetapkan. Senang ya, senang betul. Tapi dalam faktanya jika Allah ujikan musibah, bukan main kita nak recall data-data ini. Kita memang akan sentiasa struggle dalam keterbatasan kita. Namun ilmu ini yang memotivasi kita untuk berusaha jatuh bangun dalam mengubah musibah itu jadi anugerah gitu, melalui sudut pandang kita, yang akhirnya kita akan recall terus ayat-ayat, hadis-hadis yang memotivasi kita bahwa benda buruk itu yang kita sangkakan di dalamnya terkandung benda baik. Bayangkan tebalnya mendung sampai warnanya itu kehitam-hitaman, itu ternyata mengandungi butiran air yang jernih. Nampak macam hitam gitu ya, tebal hitam. Tetapi yang turun itu sesuatu yang bening, yang jernih, tidak sama dengan bentuk rupanya mendung. Masya Allah. Jadi itulah, kadang-kadang kita ini terlalu sering menutup mata kita untuk menyaksikan ciptaan-ciptaan Allah yang mengandungi banyak kebaikan. Ya, kita sangkakan mendung yang hitam, tebal, gelap itu buruk, tetapi di dalamnya itu mengandungi air yang jernih yang kita perlukan. Kita sangkakan mungkin kuburan itu bagus karena hening, tenang, sunyi gitu, tapi di dalamnya haru. Ya, jadi kita tak perlu untuk melihat sesuatu daripada covernya, tapi berusaha kita mengubah pandangan kita untuk lihat hakikat yang ada di dalamnya, dan itu memerlukan kejernihan hati, kebeningan hati. Dan untuk membeningkan hati itu berkali-kali Allah suruh kita untuk bersabar dan bersabar sampai akhirnya kita menjadi penyabar yang digelar dengan as-sabar. Oke. Dan ketika kita sudah memahami hakikat musibah, maka kita buat satu kesimpulan. Kesimpulannya itu ada pada quote yang saya buatkan pada muka surat 148. Sila dibuka. Yang lain itu bacaan-bacaan semua yang perlu dibaca sendiri. Musibah itu sangat dekat dengan petunjuk. Inilah makna musibah yang perlu untuk kita ambil kira. Muka surat 148. Musibah itu sangat dekat dengan petunjuk. Namun hendaknya ada sesuatu yang boleh menghubungkan antara musibah itu dengan petunjuk. Keimanan itulah sebagai jambatan yang boleh menghubungkan antara musibah dengan petunjuk. Jadi begini perempuan ya, kalau Ustazah bagi satu analogi. Oke. Ini adalah petunjuk yang ingin kita dapatkan dalam hati kita. Untuk sampai ke petunjuk ini, Allah datangkan dari depan kita ini musibah. Oke, ini musibah. Supaya musibah ini boleh menghantar kita sampai pada petunjuk, kena ada jembatan. Nah, jembatan ini jembatan yang menghubungkan. Ya, yang menghubungkan antara musibah dengan petunjuk. Jambatan ini namanya keimanan. Jadi tanpa ada keimanan, musibah hanyalah musibah. Petunjuk tidak akan dapat diraih. Jadi ada 3 hal yang perlu kita ingat dalam surah At-Taghabun ayat 11 nih. Jadi ini musibah, ini petunjuk. So kena ada jembatan yang boleh menghubungkan antara musibah ini menuju petunjuk. Jembatan itu namanya iman. Imannya itu tadi ditafsirkan dengan keimanan yang mantap, yang diselubungi oleh keyakinan,
yang menuntut adanya kesabaran. Dari sini cara kita memandang musibah dah lain dah. Ianya bukan keburukan yang merosakkan hidup kita, yang membinasakan hidup kita, yang melumpuhkan jiwa kita, tetapi ianya adalah sebagai anugerah yang boleh menyingkap hakikat yang selama ini kita tak pernah tahu. Okey. Nampak? Kalau dikatakan apakah musibah? Jadi bukan hanya musibah sahaja, tetapi perlu ada benda lain yang boleh menghubungkannya. Apakah itu? Keimanan. Keimanan yang seperti apa? Keimanan mantap yang di situ ada keyakinan. Sekali lagi saya bacakan ya ringkasannya pada muka surat 148. Apakah musibah itu? Musibah itu sangat dekat dengan petunjuk, namun hendaknya ada sesuatu yang boleh menghubungkan antara musibah dan petunjuk. Keimanan itulah sebagai jembatan yang boleh menghubungkan antara musibah dan petunjuk. Makanya Allah katakan musibah dulu, baru ada iman, baru ada petunjuk. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Itu musibahnya. Wa man yu'min billahi, itu keimanannya. Yahdi qalbahu, itulah destinasinya, tujuannya, yaitu mendapatkan qalbun muhtad. Kalau hati sudah berpetunjuk puan-puan, senang nak kontrol nafsu kita. Nah, sekarang ini contoh, hati kita sudah mendapatkan petunjuk daripada Al-Quran. Senang nak tackle jiwa kita. Daripada tak ada langsung petunjuk dari Quran, kita akan membiarkan nafsu kita jadi liar, mengikut kemahuannya sendiri. Termasuklah nak memberontak, nak melawan ya takdir hidup itu, dan menyangka Tuhan itu begitu buruk, begitu kejam, sehingga menimpakan bukan takdir, menimpakan musibah yang dianggap tidak menyenangkan itu. Banyak perkataan, Tuhan kenapa kau buat aku macam ini? Itu kan satu sangkaan yang buruk. Kalau kita sudah punya sangkaan yang baik, kita akan kata, apa yang boleh aku petik daripada kejadian ini? Allah bagi kita sakit, kita merenung. Bukan kita sakitnya yang kita rasakan. Kenapa Allah buat kita sakit? Apa sebetulnya hikmah yang Allah hendak berikan kepada saya? Apa pelajaran yang boleh aku petik daripada sakitku? Barangkali kita sudah lama sehat, tak sakit-sakit. Sekali sakit, mungkin kita disuruh oleh Allah untuk recall nikmat-nikmat yang pernah kita abaikan. Okey. Sekarang kita masuk pada perbincangan tentang hidayah, karena kita akan bincang tentang hati yang berpetunjuk, qalbun muhtad, ya. Apakah hidayah itu? Apakah hidayah itu? Untuk mengetahui apakah hidayah, maka kita mencari lawan hidayah dalam Quran. Dan dalam surah Yunus ayat 108 itu, Allah menyebutkan lafaz hidayah dan lafaz dolalah. Ustazah bagi garis kan di situ kan? Ada Allah kata, famanihtada, ya, barang siapa yang berpetunjuk, fa innama yahtadil nafsi, maka petunjuk itu untuk jiwanya sendiri. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha, dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia menyesatkan jiwanya sendiri. So artinya hati yang berpetunjuk akan memberi manfaat untuk jiwanya. Yang saya katakan tadi itu boleh tackle jiwanya. Hati yang sesat, dia akan menyesatkan jiwanya sendiri. Jadi ternyata hidayah itu lawannya dolalah. Hidayah itu lawannya dolalah. So pada perenggan akhir itu saya katakan, hidayah itu berbeza dengan dolalah dilihat dari sudut sumbernya. Hidayah itu diperolehi daripada Al-Quran. Ya. Kita nak dapat petunjuk hati itu kan kita belajar dulu Al-Quran kan. Tadi kan belajar dulu ayat 11 kan. Baru kita ready nak menerima musibah kan. Baru hati
berpetunjuk lagi kan. Petunjuk bukan sekali puan-puan, dia berkali-kali. Semakin kita update petunjuk kita, semakin kuat kita punya keimanan. Jadi untuk pertama kalinya petunjuk itu kita dapatkan daripada Al-Quran, lalu Allah membiaskan dalam cara-cara yang lain. Tapi rujukannya mesti Quran. Saya tanya, Ustazah, saya tanya pada perempuan, kenapa perempuan ready untuk menerima musibah? Karena dalam Quran disebutkan, Ustazah, dalam surah Taghabun tuh, siapa yang percaya dengan penuh keyakinan, akhirnya bersabar menghadapi musibah, pasti Allah akan singkapkan hakikat untuk hatinya. Allah pasti akan bagi petunjuk untuk hatinya. Aku nak berpetunjuk, Ustazah, makanya aku mau menerima musibah itu. Kan dari mana petunjuk itu? Daripada Al-Quran dulu, baru dapat petunjuk lagi kan? Nah, karena itu hidayah itu untuk pertama kalinya diperolehi daripada Al-Quran. Manakala dhalalah, lawan kepada hidayah, itu diperolehi daripada al-hawa. Al-hawa itu adalah lawan kepada Al-Quran. Ya, lawan kepada Al-Quran. Karena itu Al-Quran, bila kita rujuk dalam surah Al-Isra ayat 9, Allah kata, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Quran itu hanya akan memberi petunjuk, memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Bermakna Quran itu kita petunjuk. Kalau kita nak cari petunjuk, pastikan yakin dulu Quran itu benar. Ya. Petunjuk dalam hal apa? Petunjuk dalam semua sisi kehidupan kita. Ada orang yang Muslim, dia belajar motivasi atau belajar psikologi yang berasaskan dari Barat. Pulang-pulang dia menolak Al-Quran. So mereka punya teori sendiri. Tak ada mengait pun sebetulnya bincang tentang kejiwaan dengan Al-Quran. Saya terkejut. Macam mana boleh seperti itu? Quran itu tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu secara terperinci, secara detail. Quran itu punya konsep. Quran itu ada metode. Quran itu ada makna. Quran itu luar biasa. Bukan hanya sebagai mukjizat maknawiyah, tetapi juga mukjizat hissiyah, mukjizat yang dapat disaksikan oleh mata kepala kita. Betapa Quran ketika bincang tentang ayat-ayat saintifik, saintis membuktikan bagaimana Quran itu benar. Mukjizat dapat disaksikan. Quran bincang bahwa gunung itu tidak diam tapi berjalan. Baru masuk teori rotasi bumi yang mengelilingi matahari. Itu tahun berapa dibuktikan? Kan? Masya Allah. Jadi Quran itu dikatakan sebagai kitab al-hidayah. Maknanya lawan Quran itu apa? Hawa. Hawa itu sesuatu yang Allah ciptakan dari dulu ya, di dalam dada kita, yang sifatnya itu akan berperang untuk melawan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Sehingga ketika kita gagal dalam menerapkan petunjuk Quran, itu artinya hawa kita lebih dominan dalam menguasai nafsu kita, sehingga nafsu kita gagal dalam mempresentasikan nilai-nilai ketakwaannya. Jadi ingat ya, hawa itu lawannya apa? Lawannya Quran. Kalau Quran itu adalah sumber hidayah, maka hawa sebagai sumber dolalah. Oke. Maka sifat hawa itu adalah menyesatkan. Coba tengok pada muka surat 150 di situ. Ada ayat yang kedua itu, yang Ustazah tulis ada garisnya itu. Ya, Allah juga berfirman dalam surah Shad ayat 26 mengenai hawa yang menjadi sumber kesesatan atau sumber dolalah bagi manusia. Oke, di situ ada kata hawa, wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Kamu jangan ikuti al-hawa. Al-hawa ini bukan istri Nabi Adam ya. Istri Nabi Adam itu ha, waw, alif, ha, ya. Hawa itu istri kepada Nabi Adam alaihissalam. Kalau di sini ini ha, waw, ya, hawa, di sini adalah potensi penyesat yang terdapat dalam dada kita. Maka Allah larang,
Wala tattabi'il hawa, jangan kamu mengikuti hawa. Why? Fayudillaka an sabilillah. Hawa itu yang akan menyesatkan kamu daripada jalan Allah. Kenapa Ustazah Allah bagi hawa dalam diri kita? Supaya kita ada perjuangan. Kalau kita belajar Al-Quran, hawa tak ada, kita akan jadi orang baik je lah, gitu kan? Nah, ketika hawa sudah ada dalam diri kita, tak pernah tinggalkan kita, datang pula syaitan masuk dengan bisikannya menjadi kawan baik. Tetapi Allah juga adil. Allah berikan potensi dalam diri kita yang membimbing kita, namanya fitrah. Dan turunnya Al-Quran jumpa dengan fitrah, jadi semakin menguat antara Quran dengan fitrah, sehingga terjadilah nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Cahaya fitrah bertemu dengan cahaya Al-Quran. Ya, kalau zulumatun ba'duha fawqa ba'd itu adalah syaitannya jumpa dengan hawa. Ya, akhirnya seperti itulah dalam hidup ini, kita mengalami pergolakan yang sentiasa, sehingga yang menang itu siapa ditentukan mana yang lebih dominan. Kalau kita tak mengabaikan masa kita untuk belajar Quran, memaknai Al-Quran, kalau kita tak mengabaikan masa kita untuk merenungkan kejadian alam bersambung dengan Al-Qurannya, bila dominan ayat Qurannya, insya Allah hawanya akan mengecil, mestinya akan dikalahkan oleh Al-Quran itu. Jadi sekarang pertanyaannya, seberapa banyak, seberapa kerap dan seberapa intens kita belajar tentang Al-Quran? Kalau kita belajar itu kalau ada masa luang je lah Ustazah, ya jangan berharap hawa kita akan mengecil, dia akan membesar. Ya, karena itu kita akan sentiasa membesarkan nilai-nilai Quran dalam hati kita untuk akhirnya boleh take over jiwa kita, nafsu kita ini, supaya nafsu kita menjadi nafsu yang mutmainnah, yang tenang, yang boleh melaksanakan petunjuk-petunjuk Tuhan. Oke, baik. Kemudian kalau kita bincang tentang hidayah juga, sahabat-sahabatku sekalian, ada satu doa yang kita mungkin tak perasan, tapi itu doa meminta hidayah. Yaitu ketika kita membaca surah Al-Fatihah dalam salat kita sebanyak 17 rakaat salat fardu ya. Kita baca ihdinas siratal mustaqim. Kan artinya tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jadi hidayah itu dikaitkan dengan jalan yang lurus. Artinya awal mula kita minta hidayah itu adalah hidayah keimanan. Hidayah keimanan. Hidayah yang sifatnya itu adalah pemikiran dalam hati kita untuk kita beriman kepada Allah, untuk kita beriman kepada Rasulullah, untuk beriman kepada Al-Quran, untuk beriman kepada para malaikat, para nabi, hari akhirat. Kita nak beriman dulu. Ya. Seiring dengan waktu Allah tambahkan iman menjadi yakin. So hidayah itu berubah, berganti, tapi sentiasa berganjak menjadi keyakinan. So keyakinan itu juga bagian daripada hidayah. Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Allah akan tambah orang-orang yang berhidayah itu untuk dapat hidayah. Karena itu bila kita baca ihdinas siratal mustaqim, kita ingin ditambahkan hidayah kita. Bukan hanya hidayah ilmu sehingga kita beriman, tetapi juga hidayah amal untuk kita akhirnya bertakwa kepada Allah. Betul tak? Jadi hidayah itu pertama kita ingin mengetahui nilai kebenaran, akhirnya kita mengakui dan kita mengimani. Oke. Lalu yang kedua, kita ingin hidayah itu dalam bentuk amal. Selepas kita mempercayai, mengimani itu, kita nak praktiskan dalam kehidupan kita hari-hari. Itu namanya hidayah keislaman. Islam itu nilai ketaatan yang dapat dilihat. Tapi kalau iman itu nilai pemikiran yang sifatnya tidak terlihat, dia duduk dalam hati. So hidayah iman, hidayah Islam. Dan yang terakhir kita nak adalah hidayah ihsan. Hidayah berupa keyakinan, di mana selepas kita beriman, kita berislam,
kita nak lagi naik martabat kita, bukan hanya sekedar iman dan Islam, tapi kita ingin ihsan. Ihsan itu menyaksikan Allah melalui fenomena alam semesta, sehingga ketika kita beribadah, kita boleh hadirkan Allah dalam ingatan kita, seolah-olah kita menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita boleh menabur makna dalam kehidupan antar sesama manusia dalam bentuk kebajikan ataupun kebaikan-kebaikan yang boleh dirasakan manfaatnya oleh mereka. Jadi hidayah itu akan bertambah. Ya, makanya kalau kita doa ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, beri aku tunjuk untuk sampai pada jalan yang lurus, dan beri aku bimbingan untuk boleh merentas sampai menuju destinasi, yaitu bertemu denganmu ya Allah. Jadi kesimpulannya Ustazah buat dalam quote itu muka surat 152 ya. 152 boleh dibuka kitabnya. Okey. Mula-mula Allah memberi hidayah iman kepada seseorang. Mula-mula. Jadi iman itu yang perlu kita bina. Setelah beriman, diberikanlah kepadanya hidayah untuk meningkatkan keimanan tersebut. Iman meningkat, jadi tahap keyakinan. Lalu hidayah demi hidayah pun akan dianugerahkan kepadanya. Jadi kita hidup ini, walaupun sudah Islam, walaupun sudah iman, walaupun sudah ihsan, terus kita update sampai Allah upgrade kita punya kualiti petunjuk itu. Bukan sekadar petunjuk yang sifatnya ritual, kita sholat, kita ngaji, kita zakat, kita sholat, tetapi yang sifatnya itu petunjuk sosial. Kita boleh bersabar pada perangai manusia, kita boleh menabur makna yang indah untuk manusia, kita buat manusia itu menyesal kehilangan kita, ya, sehingga ketika kita diambil oleh Allah nyawa kita, kita menjadikan kubur itu sebagai tempat beristirahatan kita. Jangan sampai kita meninggal, orang lain pula berehat dari kita. Alhamdulillah si fulana itu meninggal, puas dah tunggu bila dia meninggal. Nah, contoh begitu. Okey. Karena itu, sahabat-sahabat sekalian, betapa pentingnya memiliki qalbun muhtad itu sampai-sampai kita disuruh oleh Allah berdoa. Berdoa, dan doa itu saya sebutkan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 8 itu pada muka surat 153. Ini antara doa yang kalau menurut Ibnu Sunni ya, itu boleh dibaca time pagi dan petang. Ya, doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan kau pesongkan hati-hati kami, ba'da idh hadaitana, selepas engkau dah bagi petunjuk. Karena petunjuk kalau masih level-level pertama masih boleh goyah. Iman itu petunjuk awal yang kadang-kadang kita belum masuk pada level keyakinan, dia boleh goyah. Masih ingat tak Abdullah bin Syekh Mas'ud siapa? Ada seorang ilmuwan yang begitu mempertahankan agama Islam dan bahkan digelar sebagai ahli syurga yang telah meminang bidadari syurga itu dengan melalui karyanya As-Sira' Bainal Islami wal Wasani, yaitu pergolakan antara Islam dan pagan. Tetapi ya di hujung kehidupannya beliau murtad. Sebab kalau kita berliterasikan buku teks, kita hanya sibuk memikir benda yang kita baca. Tetapi kalau kita berinteraksi dengan alam, kita akan menyaksikan dalam mata kepala kita kejujuran alam itu, sehingga iman kita terupgrade. Beza tahu. Saya sendiri merasakan perbezaan ketika mana saya belajar dari buku teks dengan belajar daripada alam. Sentuhan alam lebih dalam mempengaruhi sikap untuk berazam nak jadi orang yang sabar walaupun struggle lah, tetaplah jatuh bangun tu.
Kadang kalau orang buat pasal masih adalah rasa sakit, geram itu ada. Tapi kan tidak seperti dulu. Dulu itu mungkin mudah nak meluah gitu, mudah nak rasa tak puas. Tapi sekarang itu struggle dalam memendam, mengkazim ghaid itu adalah luar biasa, ya. Menahan amarah, maksudnya mengkazim ghaid itu menahan amarah. Jadi orang tadi akhirnya murtad di hujung usianya. Maka saya terfikir, saya walaupun mengkaji, menulis banyak, saya tak boleh duduk dekat rumah hanya menulis, mengkaji, menghafal, menyampaikan. Saya kena berjalan sebagaimana para imam itu berjalan, ya. Akhirnya berjalan untuk mencari makna. Nah, itulah berjalan kemana-mana, ingin menerokai seluruh Indonesia terlebih dahulu, karena Indonesia adalah wilayah kepulauan yang banyak pulau, yang kaya dengan khazanah alamnya yang pelbagai, Masya Allah. Kemudian dalam Quran juga Allah katakan tentang Al-Quran itu adalah kitab yang tidak ada keraguan. Jadi kalau kita ragu, maknanya kita belum yakin Quran itu benar. Sedangkan Allah kata dalam Quran surah Hud ayat 17, Allah kata begini, fala takun fi miryatin minhu. Kau jangan ada ragu sedikit pun tentang Al-Quran. Bagaimana cara menghilangkan keraguan? Nah, itu apa yang Ustazah lakukan dalam bersafari Qurani, ya, sama ada ke Kundasang ataupun ke Bukit Tinggi. Jadi dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, jika ada 1% saja kamu ragu, itu kamu masih belum lagi yakin Quran itu benar, dan satu keraguan kamu itu boleh menghakis semua kepercayaan kamu, karena setan akan masuk melalui jalur yang 1% itu. Seperti mana kisah sahabat Ansar dan Muhajirin ketika mereka berperang dalam perang, sahabat Muhajirin, ya, ketika mereka berperang dalam perang Uhud. Kenapa kalah? Innamastazallahumush syaitanu bi ba'di ma kasabu. Setan yang menggunakan kesilapan para sahabat yang ada dalam hati mereka itu untuk memesongkan mereka, sehingga mereka tidak mengikuti siasat dan strategi Nabi Muhammad SAW, sehingga mengalami kekalahan. Sedemikianlah kalau kita tidak mengikuti sunnah Nabi, kita pun akan disesatkan oleh syaitan. Oke, baik. Kesesatan merupakan lawan kepada petunjuk. Oke, al-hidayah lawan kepada ad-dalalah. Cuma saya nak bagi tahu pada puan-puan semuanya, di samping ada al-hidayah dan ada ad-dalalah, ada yang lebih tinggi lagi daripada hidayah. Ada yang lebih tinggi lagi daripada dalalah. Di atas hidayah itu ada namanya irsyad. Dan di atas dalalah itu ada namanya riwayah. Oke. Kalau sesat karena bodoh, itu namanya dalalah. Kalau menyeleweng karena alim, karena tahu, itu namanya riwayah. Ada orang sesat karena dia bodoh, itu dalalah. Ada orang sesat bukan karena dia bodoh, tapi dia tak tahan untuk menolak dorongan syahwatnya. Level yang pertama tadi, yang sesat karena bodoh, itu orang-orang Nasrani dan orang-orang yang seumpama dengan mereka. Dan level orang yang sesat karena tak mampu nak tahan syahwat, itu adalah level orang-orang yang digambarkan oleh Allah sebagai golongan Yahudi dan yang seumpama dengan mereka. Barangkali kita ada yang masuk dalam golongan 1, golongan 2, barangkali. Karena itu kita bukan hanya minta hidayah berupa petunjuk ilmu daripada Allah, tetapi hidayah dalam petunjuk amal yang disebut dengan irsyad. Jadi ada irsyad, ada hidayah, ada riwayah, ada juga dalalah. Makanya Allah katakan qad
tabayyana rusydu minal ghayy. Begitu jelas perbezaan antara ar-rusydu, ya petunjuk, dengan al-ghayy, kesesatan. Tapi levelnya sudah tinggi. Dan setan itu akan buat tindakan-tindakan menyesatkan ikut level manusia. Setan pun akan mentadlil, menyesatkan manusia-manusia yang bodoh. Setan pun akan mentagwi, ya, menyelewengkan orang-orang yang pandai, cerdik, bijak tuh, akan diselewengkan. Jadi dua-duanya tetap akan disesatkan oleh setan. Maka setan mengatakan, wala ughwiyannahum, aku akan jadikan orang yang pandai-pandai itu sesat. Setan pun kata, wala udillannahum, aku akan jadikan orang bodoh-bodoh itu sesat. Jadi orang bodoh ke orang pandai, dua-duanya menjadi sasaran setan. Karena itu tingkatkan terus belajar petunjuk dari Al-Quran. Di samping itu tingkatkan terus belajar petunjuk juga daripada alam semesta. Dan mohonkan terus petunjuk ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permohonannya nampak jelas dalam surah Al-Fatihah, tepatnya ihdinas siratal mustaqim. Oke. Boleh difahami ya? Nah, muka surat 156 itu yang Ustazah tadi sebutkan. Ada garis itu, ada ar-rusydu, ada al-ghayyu. Itu lawannya. Oke, baik. Sahabat-sahabatku sekalian, para muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah, kita masuk perbincangan pada muka surat 158. 158 ya. Mengapa kita perlu hidayah? Ustazah, kenapa kita perlu memiliki hati yang berpetunjuk? Jadi ini rangkaian. Tadi kan musibah, untuk sampai pada petunjuk kena ada iman sebagai jambatan. Lalu kita tafsirkan musibah itu, ya, ternyata boleh membersihkan hati kita daripada dosa-dosa kita. Kita boleh paham. Lalu petunjuk sendiri itu apa? Sesat itu sendiri apa? Sudah kita jelaskan. Bila kita sudah menjelaskan semua itu, akan timbul persoalan. Mengapa kita perlu hati yang berpetunjuk? Adakah nilai lebih? Adakah keistimewaan bagi kita, Ustazah, bila hati kita berpetunjuk? Bila hati kita sudah beriman, berkeyakinan, dan mendapatkan hikmah daripada Tuhan, memangnya di sebalik berpetunjuknya hati itu apa manfaat yang boleh kami raih? Ada 3 yang Ustazah terus huraikan daripada ayat Al-Quran, tentang masalah hidayah. Tujuan kita memerlukan hidayah, atau mengapa kita perlukan hidayah? 1, agar kita tidak tersesat hidupnya dan tidak sengsara. Orang sesat itu menderita, perempuan. Dan orang sengsara itu pun juga menderita. Dahlah sesat, sengsara lagi. Dahlah sesat, sengsara lagi. Maknanya untuk tidak sengsara perlu berpetunjuk. Ya. Untuk sengsara perlu sesat. Nah, disinilah perlunya kita berpetunjuk. Allah kata, "Famanittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa." Dalam surah Toha ayat 1, 2, 3 itu, bagian akhir itu. Sesiapa yang mau mengikuti petunjukku, hatinya berpetunjuk, kemudian jiwanya itu diberi petunjuk agar mau mengikuti petunjuk, maka jiwa itu la yadillu, tidak akan tersesat. Karena tidak tersesat, wala yashqa, dia pun tidak akan sengsara. Di dunia tak sesat, di akhirat bahagia.
Nah, itu perlunya petunjuk. Sekarang perempuan nak sesat dan sengsara ke? Kalau nak sesat dan sengsara, tak perlu kita bincang tentang qalbun muhtad. Ya, kalau kita nak sengsara, tak perlu kita nak berpetunjuk. Tapi karena kita semua punya dorongan untuk hidup bahagia, maka kita pun kena berpetunjuk. Sekali lagi, hati berpetunjuk itu hati yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Yang kedua, ketika hati kita berpetunjuk, keperluan kita memiliki hati yang berpetunjuk adalah supaya jiwa kita tak rasa takut dan tak rasa sedih. Ramai orang takut bila bincang masa depan, khususnya anak-anak muda kita. Ramai orang juga sedih bila bincang masa lalu. Macam hidupnya yang sekarang itu dihimpit oleh ingatan terhadap masa lalu dan andaian terhadap masa depan. Orang yang berpetunjuk hatinya itu orang yang sudah tidak fikir tentang masa depannya, karena masa depan itu belum tentu akan kita raih, belum tentu umur kita sampai ke hadapan. Yang pasti di hadapan kita itu bukan kehidupan, tapi kematian, ajal. Ajal itu lebih dekat daripada angan-angan kita. Jadi orang yang berpetunjuk hatinya itu orang yang dia betul-betul memaknai hari ini yang dia ada sekarang. Hatinya tak terbelah untuk memikirkan masa lalu ataupun masa depan. Sehingga orang berpetunjuk ini lebih produktif. Dia tak fikir tentang masa lalu, masa depan, sehingga mengurangkan tingkat produktivitinya. Yang ada, dia betul-betul produktif. Dia tidak terbelenggu oleh masa lalunya yang perlu untuk dilupakan, dan masa depannya yang tak perlu untuk diperbincangkan. Jadi bincang yang real, yang sekarang ini kita hidup, yang hari ini. Untuk esok itu urusan Allah. Masa lalu semoga dimaafkan oleh Allah. Khalas, selesailah di situ. Jadi tak sedih, tak takut. Kita boleh cek dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 38. Allah kata, "Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Barang siapa yang mau mengikuti petunjukku, niscaya dia tidak akan takut dan juga tak akan sedih. Sedih memakan banyak masa kita untuk menyendiri. Akhirnya tak ada benda yang boleh kita buat. Takut membuat kita banyak melamun, berangan-angan. Akhirnya tak ada benda yang kita buat. Akhirnya kita mengabaikan masa, dan mengabaikan masa itu termasuk larangan batin. Sehingga Allah katakan, wal asri innal insana lafi khusr. Supaya kita tak mengabaikan masa itu, Allah kata, fa idza faraghta fansab. Jika kamu dah selesai satu pekerjaan, kamu buat lain lagi. Jangan jet lag lama sangat ya. Kena langsung bertindak. Oh, ternyata gangguan kejiwaan berupa anxiety dan depression itu, Ustazah, adalah disebabkan karena hati kita tak berpetunjuk. Yes. Jadi ketika hati kita tak berpetunjuk, jiwa tak boleh ditackle. Akhirnya jiwa terbiar dalam anxiety-nya, masa depannya, dan juga depression-nya dalam masa lalunya. Akhirnya hidup manusia ini tak move on. Dia stuck kat situ. Berpikir sambil melamun. Mengangankan sesuatu yang tidak terjadi. Akhirnya apa yang Allah beri itu dirosak dengan angan-angan semuanya itu. Oh, jadi ada kaitannya, Ustazah, petunjuk. Hati berpetunjuk itu dengan gangguan kejiwaan. Ya, gangguan kejiwaan itu terjadi apabila hati kita belum mendapatkan petunjuk daripada Allah, sehingga jiwa kita akan terbiar dalam segenap perasaannya, sama ada takut ataupun sedih,
Lalu ketika kita bekerja tidak maksimum, ketika kita berkarya tidak produktif, buat pengiraan salah terus, akhirnya lama-lama dipecat sama bosnya, itu juga gangguan kejiwaan. Jadi ternyata Quran berbincang tentang jiwa lebih jauh daripada pakar-pakar kejiwaan semasa. Jadi sekarang pertanyaannya, kita trust tak Quran itu benar? Kita yakin tak Quran itu benar dalam mengatasi gangguan-gangguan kejiwaan? Jadi kita bukan dituntut untuk percaya Quran, tapi kita yakin itu yang akan menghilangkan peratusan kecil keraguan terhadap kebenaran Al-Quran. Keraguan sedikit itulah jalan pintu masuk bagi setan untuk memunculkan syubhah, sehingga kita akhirnya ragu sedikit demi sedikit, kita akhirnya terhakis kepercayaan kita kepada Al-Quran. Oke, yang terakhir, kenapa kita perlu hati berpetunjuk? Ternyata dengan berpetunjuknya hati itu kita boleh selamat dari bahaya kesesatan manusia. Coba tengok di sini ya. La yadurrukum man dhalla idah tadaitum. Jika kamu sudah berpetunjuk, orang di sekitar kamu yang jahat tidak akan mampu untuk menaburkan kejahatannya kepada kamu. Artinya, orang berpetunjuk ini dekat dengan Allah. Allah akan melindunginya, Allah akan menyelamatkannya. Dalam surat Taha disebutkan, wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu bagi orang-orang yang mau mengikuti petunjuk. Wallahu a'lam bissawab. Dah seronok kan kalau punya buku, kita belajarnya tersistem kan ya, berurutan gitu. Ustazah pun senang kalau berbuku begini. Jadi sahabat-sahabat yang belum punya buku boleh terus berhubung ya dengan siapa? Dengan penganjur di sinilah ya, Puan Noria Ismail. Oke, saya nak maklumkan kepada sahabat-sahabat semuanya, InsyaAllah pada hari Ahad Ustazah akan buat launching buku. Ya, akan ada program book launch pada hari Ahad tentang apa makna aku sebagai ibu bapa. Ya, pada hari Ahad 10 Mei 2026. So sesiapa yang masih punya kesempatan sebagai ibu bapa lah ya, punya anak-anak, boleh join di situ. Kita akan coba perkenalkan satu buku yang bagi saya, buku itu boleh bagi saya lah, buku itu belum jadi panduan yang baik untuk ibu bapa yang ingin jadi ibu bapa yang terbaik untuk anak-anaknya. Dan pada time mengikuti book launch itu ternyata pihak Rami memberikan diskaun sebanyak 10% ya, alhamdulillah. Dan insyaAllah juga Ustazah akan melakukan satu program namanya Safari Qurani ke Kundasang ya, tempat yang sejuk pada bulan Julai 6 hingga 9 2026 ini. Di situ Ustazah nak membawa sahabat-sahabat untuk yakin dengan kebenaran Al-Quran sekaligus yakin dengan kebenaran Allah sebagai Tuhan pencipta alam semesta. Dan insya Allah jika tidak ada halangan pada tarikh 29 Mei ya, akan ada pesta buku antarabangsa Kuala Lumpur. Dan di situ Ustaz alhamdulillah tahun ini bersama Ustaz membuka bus ya, bus Rami. Di situ pelbagai khazanah intelektual mulai daripada disiplin Al-Quran sampai psikologi ada disediakan. Jadi nanti insyaAllah Ustaz akan update yang semasa mengenai pesta buku antarabangsa Kuala Lumpur. Tapi jangan lupa hari Ahad ya, join, datang ke Rami Gateway ya. Dekat Bangi Gateway itu ada satu kedai buku namanya Raudhah Al-Mikyas. So di situ Ustazah buat book launch tentang apa makna aku sebagai ibu bapa. Agar kita tidak terlajak sebagai ibu bapa, kita coba nak tengok apa makna kita sebagai ibu bapa
Kerana nilai kita, value kita ditentukan oleh kebermaknaan kita terhadap anak-anak kita. So, mari kita maknai diri kita sebagai ibu bapa melalui panduan buku Apa Makna Aku Sebagai Ibu Bapa. Itu saja yang Ustazah boleh sharekan tentang program Ustazah. Dan saya cukupkan dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.